dengan tema Will Allah Ever Forgive Me yang akan disampaikan oleh Kakak Alia Hamidah. Sebelumnya banget nih, perkenalkan saya Sahla sebagai pembawa acara ngajiat kolektif pada sore hari ini akan menemani teman-teman hingga acara selesai. Sebelumnya, mungkin ada teman-teman yang baru gabung nih di acara ngajiat kolektif kita, yang mungkin masih bertanya-tanya ngajiat kolektif ini apa sih? Nah, sekarang aku mau jelasin nih. Ngajiat kolektif itu merupakan program bulanan hasil kolaborasi Departemen Dakwah Yayasan Rumpun Nurani bersama kolektif Collaboration Space Yogyakarta. Melalui program ini, Departemen Dakwah ingin menghidupkan nafas Islami dalam diri para pemuda generasi milenial dengan tujuan meningkatkan ketakwaan dan keberimanan kepada Allah, sekalipun ketika berada di lingkungan kerja atau sedang bersantai. Nah, suasana di kolektif itu kan ruangannya terbuka gitu, suasananya sejuk. Nah, diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat, khususnya para pemuda generasi milenial agar merasa leluasa bergabung mengikuti kajian dengan nyaman dan dapat mengambil manfaat dan keberkahan di dalamnya. Untuk informasi terkini seputar acara dan program yang akan kami adakan, dapat teman-teman akses dengan mengunjungi official website dari kami, yaitu rumpunnerani.org, atau official Instagram kami @rumpunnerani. Di sana teman-teman juga dapat berbagai informasi mengenai apa sih yang Rumpun Rani lagi kerjain nih, kegiatannya apa aja. Juga gimana caranya kalau teman-teman pengen banget berdonasi ke Rumpun Nurani. Juga ada banyak artikel menarik dengan topik-topik yang disesuaikan dengan visi misi Rumpun Nurani sebagai sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang sosial dan keagamaan. Nah, sebenarnya apa sih visi misi yang diusung oleh Yayasan Rumpun Nurani ini? Visi misinya Rumpun Nurani ini sebenarnya banyak banget. Kalau misalnya aku jabarin salah satu, nih bisa selesai lama banget kan. Nah, untuk itu kita singkat aja. Jadi visi dan misi Rumpun Nurani ada di slogan utamanya, yaitu meniti ilmu, memacu amal, dan menggali hikmah. Nah, sekarang izinkan saya sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara ngaji kolektif pada sore hari ini. Pertama, akan ada pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tilawah, ketiga materi, dan keempat sesi tanya jawab, kemudian terakhir penutup. Untuk itu, teman-teman yang saya muliakan, marilah kita membuka acara ngajiat kolektif edisi bulan Juli pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lantunan suci ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah 285 sampai 286 yang akan dibacakan oleh Kak Zidni Putri. Teman-teman yang hadir dipersilahkan untuk membuka mushaf atau Al-Quran digital masing-masing. Kami juga akan menampilkan surat dan ayat di layar Zoom agar teman-teman bisa menyimak secara langsung. Kepada Kak Zidni, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidni, izinkan saya untuk membacakan tilawah pada sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana wa la tu'akhirna in nasina aw a'ta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya, Rasul Muhammad beriman pada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat.
ampunilah kami, wahai Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih untuk tilawah hari ini. Saya kembalikan kepada MC Kakak Sahla. Sadaqallahul Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakumullah khairan kasiran Kakak Zidni. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran menjadikan agenda kita pada sore hari ini penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, kita udah mulai nih masuk ke sesi materi. Tapi sebelumnya kita ada beberapa rules dulu. Yang pertama, video sangat dianjurkan untuk dinyalakan agar bisa lebih cair nih suasananya dan interaksi antar kita semua. Semua attention harus diberikan di sesi ini untuk kebaikan bersama. Siapkan kertas dan alat tulis biar kitanya bisa lebih ketangkep gitu, bisa lebih nangkep inti dari yang disampaikan oleh Kak Alia nanti. Karena sesi Zoom ini tidak akan kami rekam dan tidak akan kami sharing karena mungkin akan ada teman-teman yang mau sharing menceritakan keluh kesahnya gitu. Nah, kita langsung kenalan aja nih sama kakak yang mau ngisi hari ini. Topik hari ini kan kita bicara tentang Will Allah Ever Forgive Me ya, yang akan disampaikan oleh Kak Alia Hamidah. Nah, Kak Alia Hamidah ini lahir di Sleman pada tahun 2001, tanggal 11 November. Saat ini Kak Alia berdomisili di Sleman, Yogyakarta. Kak Alia ini sekarang statusnya sebagai mahasiswa di UTY, jurusan HI, angkatan tahun 2019. Kak Alia ini juga merupakan relawan di Lumbung Tani loh. Dia juga sebagai sekretaris di Yayasan Mandiri Insani Yogyakarta yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, membawahi Rumah Tafid As-Salam Meranggen, Tegal. Nggak hanya itu, Kak Alia juga sebagai Badan Koordinasi TKA, TPA Kecamatan Melati, organisasi yang mewadahi dan memberdayakan sekitar 100 unit Taman Pendidikan Al-Quran di wilayah Kecamatan Melati. Wah, keren banget kan Kak Alia ini. Jadi langsung aja kita sambut Kak Alia Hamidah. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mbak Sahla atas waktunya. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia Ngaji Kolektif ya. Ada Mbak Zidni, Mbak Fairuz, Mbak Lila, dan kawan-kawan lainnya. Aduh, aku nervous banget. Jujur banget nih. Pertama-tama mari kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada sore hari ini. Kita insya Allah ya dalam keadaan sehat, atau mungkin ada beberapa yang sudah sarjana eskov gitu ya. Walaupun kondisinya sedang pandemi, dan mungkin teman-teman lagi banyak dengar kabar-kabar, mungkin kabar duka atau kabar negatif lainnya. Di sore hari ini, teriring doa dari saya, dan mungkin teman-teman juga saling mendoakan ya. Semoga teman-teman tidak hanya secara fisik aja gitu sehatnya, tapi juga secara psikis, secara psikologis gitu ya. Amin, amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya, sholawat kita haturkan dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, juga keluarganya, saudaranya, keluarga sama saudara sama ya? Keluarga, saudara, sahabat, dan umatnya, insya Allah sampai akhir hayat, sehingga kita juga kecipratan gitu ya. Amin, semoga kecipratan. Karena berkat perjuangan dari beliau-beliau ini, perjuangan hidup dan mati, kita bisa merasakan manisnya Islam pada hari ini. Kalau saat itu mereka tidak berjuang gitu ya, kita nggak tahu nih bakal merasakan manisnya Islam apa enggak gitu. Sesuai yang udah diperkenalkan sama Mbak Sahla tadi, saya Alia Hamidah, bisa dipanggil Alia gitu. Tadi perkenalannya udah rinci banget gitu ya, banyak banget. Kali ini sharing tentang sesuai dengan topiknya, will Allah ever forgive me? Apakah Allah akan memaafkan aku gitu. Sebelum itu, aku ingin mendisklaimer dulu ke teman-teman. Jadi yang sedang bicara saat ini tuh bukan berarti dia mungkin lebih berilmu atau punya pengalaman yang lebih atau keimanannya lebih tinggi, itu nggak sama sekali gitu ya. Aku percaya bahwasanya masing-masing dari kita itu punya perjalanan Islamnya masing-masing, Islam journey-nya masing-masing. Dan itu maknanya kita nggak bisa menilai siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih dulu sampai step sekian, siapa yang lebih dulu sampai kalau tangga gitu udah sampai tangga keberapa dia gitu. Nggak ada yang tahu gitu, yang tahu cuma Allah. Sehingga aku mohon gitu ya kepada teman-teman, jangan sungkan-sungkan buat kalau ada yang salah ya udah dikoreksi aja gitu. Kalau misal ada masukan diomongin aja. Kalau misal ada sesuatu yang mau disampaikan bisa lewat kolom chat atau mungkin raise hand. Your internet connection is unstable. Nanti kalau misal putus-putus atau ya putus, kalau misal putus-putus atau gimana mungkin koneksi saya error, jadi mungkin nanti bisa dihubungi lewat WA ya Mbak Sahla dan teman-teman sekalian. Oke. Nungguin. Oke. Jadi aku ingin memulai dengan cerita dari diri aku sendiri. Aku sering banget, aku punya akun Facebook, mungkin beberapa ada yang punya akun Facebook juga ya, atau ada yang, wah Facebook tuh apaan itu, old banget gitu, tua banget. Aku masih punya akun Facebook dan aku sering cukup aktif gitu di Facebook itu. Terus beberapa kali ketika aku buka akun Facebook tuh aku scroll ke bawah gitu, dan menemukan kealayan aku di masa lalu yang mungkin sekarang juga sebenarnya masih alay sih, cuman nggak segitunya lah ya. Jadi ada postingan-postingan yang aku pas baca tuh kayak, gila gue dulu kayak gini ya. Aku nggak nyangka deh, kayak alay banget gitu. Ketika aku nemuin postingan-postingan kayak gitu, aku kayak ngerasa malu, ngerasa oh ternyata aku pernah kayak gini, ngerasa kayak apa ya, nggak percaya, antara nggak percaya dan gimana gitu. Akhirnya aku memutuskan buat menghapus beberapa postingan yang ada di masa itu gitu. Jadi aku punya Facebook tuh SD. Jadi di SD itu gue hapusin tuh postingan-postingannya. Terus di SMP juga ada beberapa postingan gitu. Nah, yang dari SMP itu juga gitu. Aku pas baca gitu, ya gue pernah posting kayak gini. Terus aku kayak malu gitu kan, jadi aku hapus juga gitu. Ada beberapa yang kayak gitu. Ada beberapa yang nggak kesampaian juga mau dihapus, tapi aku malu ngelihatnya. Gitu kan. Hal-hal kayak gitu tuh aku rasa nggak cuman di aku aja ya, mungkin beberapa temen juga ngerasain yang kayak gitu juga gitu, ketika melihat postingan-postingan lama di Instagramnya teman-teman atau Facebook atau Twitter gitu, kayak ngerasa oh dulu aku pernah posting kayak gini ya gitu, menemukan postingan-postingan aib gitu dari masa lalu. Terus teman-teman memutuskan biasanya kalau di Instagram tuh terus dihapus semua feed-nya gitu, terus dibikin baru, mau bikin kayak feed estetik gitu, rebranding kali ya ngomongnya, rebranding di akun media sosial teman-teman. Walaupun ya teman-teman pasti tahu juga gitu. Sebenarnya walaupun kita hapus postingan yang udah lalu itu, sebenarnya dia nggak pernah hilang.
sebenarnya dia nggak pernah hilang. Bisa jadi ada yang menyimpan itu dengan bentuk screenshot atau apapun gitu ya. Kalau untungnya aku termasuk orang yang tidak nggak terkenal, nggak ada, maksudnya nggak ada. Jadi kayak menurut dalam pikiranku kayaknya nggak bakal ada deh yang nyimpan postingan ini gitu. Tapi pernah nih iseng-iseng gitu ya, aku nge-search namaku sendiri Alia Hamidah gitu di Google, dan ternyata postingan yang memalukan itu justru mereka muncul termasuk di halaman pertama dari Google itu gitu. Jadi postingan yang baru kayak aku kan sempet beberapa kali bikin paper, terus aku upload gitu ya, itu nggak muncul gitu, sampai elemen kelima tuh nggak muncul, yang muncul yang kayak gitu tuh. Itu kan nggak aku sangka gitu ya, ternyata yang dulu tuh orang nggak ada like-nya juga, nggak ada yang komen juga, kok ternyata malah itu yang muncul gitu. Belum lagi kalau misal akun ini yang punya itu adalah orang yang dia terkenal, mungkin selebritis, mungkin pejabat kali ya. Ada beberapa kasus yang sempat viral gitu ya, terus ternyata ada orang yang dia itu berseluncur ke dalam akun media sosialnya orang-orang terkenal itu gitu, buat menemukan aib-aibnya. Walaupun sebenarnya bisa jadi orang yang terkenal itu tuh udah move on, udah nggak seperti itu lagi, atau mungkin bahasanya udah hijrah gitu ya. Tapi postingan itu nggak akan pernah hilang gitu. Nah, aku mau menyampaikan ini sebagai pengantar untuk menunjukkan kepada teman-teman, itulah yang membedakan antara hubungan manusia dengan manusia, hubungan aku dengan kalian, hubungan, atau berbeda dengan hubungan kita sama Allah gitu. Hubungan kita dengan sesama manusia itu nggak akan pernah hilang gitu, walaupun udah, maaf ya kalau misal aku ngomong tuh ada kata-kata gitu di akhir itu, sulit untuk menghilangkan kebiasaannya. Oke, lanjut, kembali ke laptop. Sampai mana tadi? Oh ya, kalau misal aku melakukan sesuatu yang aib, walaupun aku udah berubah gitu ya, tapi orang bisa bilang, dulu pas SD tuh Alia gini loh gitu. Jadi pas reuni itu jadi bahasan tuh, dulu Alia tuh gini loh, tahu nggak sih dulu tuh Alia deketin ini loh, tahu nggak sih dulu tuh gitu. Itu kan nggak pernah hilang ya. Nah, ini yang membedakan dengan ketika kita melakukan kesalahan, kita melanggar apa yang Allah katakan, tapi terus kita minta maaf gitu sama Allah. Kalau Allah memaafkan, kalau Allah mengampuni, itu kayak totally hilang gitu. Bahasa Inggrisnya parah sekali. Jadi benar-benar Allah sudah nggak nganggep tuh dosa itu ada, nggak bakal lagi bilang, ingat nggak sih dulu tuh kamu tuh ngelakuin ini loh gitu. Pas kita ngelakuin kesalahan yang sama terus datang ke Allah minta maaf, Allah bakal bilang, kamu kan udah pernah ngelakuin kesalahan yang ini, yang itu loh pas itu, gitu. Nggak pernah gitu, nggak ada ceritanya Allah bilang kayak gitu. Itulah yang membedakan hubungan kita antar manusia dengan hubungan kita sama Allah. Kalau antar manusia tuh ada namanya jejak digital gitu. Kalau zaman sekarang ya mungkin di dunia media sosial, atau mungkin kalau misal secara offline gitu ya, aku melakukan suatu kesalahan yang bikin salah satu teman aku kayak sakit hati banget gitu. Mesti dia tiap ngeliat aku tuh keinget gitu sama kasus itu gitu, dimana aku nyakitin dia. Apalagi nih kalau misal kasusnya itu misal kayak mengkhianati, atau mungkin apa bahasanya nih, nikung gitu ya, nggak hilang gitu dalam memori. Apalagi kalau nikungnya pakai undangan. Kok bahasannya jadi kayak gini ya. Nah, itu ketika hubungan kita antar manusia. Tapi kalau misal sama Allah, ketika aku melakukan suatu kesalahan, aku datang ke Allah, aku bilang, ya Allah, mohon maaf, aku udah melakukan ini, aku mohon ampunanmu. Ya kalau Allah maafin, udah itu hilang, nggak akan dibahas lagi gitu. Karena KSBB ya, kalingan sembien-bien. Allah nggak kayak gitu. Allah akan benar-benar udah, ya udah, orang udah dimaafin kok gitu, nggak akan dibahas lagi gitu. Nah, kesempatan sore hari ini aku mau ngomongin soal itu, gimana yang membedakan antara hubungan manusia dengan Allah. Bahwasanya Allah itu maha pengampun gitu ya, berbeda dengan maafnya manusia. Iya, manusia juga ada yang mau pengampun juga gitu, tapi apa sih yang bedanya antara pengampun versi manusia gitu ya, pemaaf versi manusia dengan maha gitu. Ini yang maha pemaaf, maha pengampun gitu. Kita gitu. Sebenarnya aku udah bikin PPT nih, cuman
karena acara ngaji kolektif itu kan santuy ya katanya, jadi aku rasa kalau pakai PPT itu agak-agak terlalu formal gitu, terlalu serius, jadi aku pakai this one, aku pakai kertas, kelihatan ya, ini kertas undangan Idul Adha. Kita pakai baliknya, masih ada klipnya juga. Oke, aku pakai kertas, mungkin ini akan membantu aku mengingat-ingat sekaligus tidak membuat jadi agendanya terlalu formal gitu ya. Karena ini yang membedakan juga sih sama ngaji kolektif sama kajian lainnya. Jadi kalau di ngaji kolektif tuh pas kita isi form pendaftaran tuh ada tulisannya gitu, ngaji kolektif tuh apa sih? Kajian yang santuy, acara coffee shop gitu, tapi ternyata pandemi nggak bisa di coffee shop. Jadi dipakai gambarnya doang tuh yang di belakang panitianya. Gitu. Jadi santai aja, kita ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing gitu ya. Nah itu tadi, poin pertama yaitu manusia versus Allah. Apa sih bedanya? Ini nggak ke mirror kan ya? Bisa kebaca kan? Oke. Baca. Bisa kali ya. Thank you. Oke. Tulisanku jelek banget. Oke. Itu yang membedakan antara manusia sama Allah. Kalaupun ada cinta dari bentar, cintanya nanti dulu. Jadi Allah bilang gitu di dalam Al-Quran. Kalau yang ini aku harus lihat contekan. Allah bilang di dalam Al-Quran kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, maksudnya melampaui batas itu kayak kita ngelakuin dosa yang benar-benar dosanya itu udah mungkin tergolong dosa besar ya. Ya dosa kecil pun termasuk melampaui batas sih, kalau misal kita yang ngelakuin juga udah melampaui batas. Apalagi kalau misal kita dosa kecil dilakuin berulang kali atau kita ngelakuin dosa besar gitu ya. Allah tetap panggil kita di situ tuh, ini di surat Az-Zumar ayat 53. Allah bilang, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Di situ Allah mention kita itu ibadi. Jadi kalau Allah bilang ibadi itu sebenarnya secara arti sih hambaku gitu ya. Kalau Allah mention di Al-Quran pakai ibadi, itu tandanya Allah itu lagi posisinya tuh kayak happy gitu. Jadi kalau aku menemukan di ayat lainnya juga ya, kalau misal bahas soal ampunan, Allah itu selalu pakai ibadi, manggilnya tuh hambaku. Tandanya Allah tuh setiap ngomongin soal ampunan, Allah tuh selalu dalam kondisi senang gitu. Kalau lagi posisi nggak senang, Allah bakal bilang kayak manggil ke orangnya gitu. Tapi kita nggak bakal dipanggil sih, maksudnya kayak spesial itu kali dipanggil, yang dipanggil lebih Muhammad ya sih. Termasuk kayak misal nih ibu-ibu, terus ya misal ibu aku manggil aku gitu, nggak pernah manggil ini sih. Kalau di dalam Al-Quran kan di beberapa cerita gitu ya, manggil tuh ya bunaya gitu, anakku gitu. Nah itu tandanya lagi adem. Nah nanti kalau pas manggil, hei Alia, berarti lagi marah. Tapi ibu nggak pernah kayak gitu sih. Maksudnya ketika Allah itu memanggil dengan sebutan ibadi, hambaku, itu Allah lagi posisinya tuh nunjukin tuh kalau Allah sayang, Allah itu lagi adem-adem nih gitu. Kalau misal memanggil dengan sebutan yang lain, ini kondisinya berbeda gitu. Nah, di situ Allah bilang, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi, walaupun kita ngelakuin kesalahan gitu ya, jangan sampai kita itu berputus asa terus merasa kayak, okay, I'm not good gitu. Aku udah ngelakuin kesalahan. Kemarin pas aku masih baik-baik, iya sih Allah sayang sama aku. Tapi kayaknya sekarang karena aku udah ngelakuin ini, udah enggak deh, sayangnya udah hilang gitu. Itu nggak kayak gitu. Beda sama seperti yang aku bilang sebelumnya, beda sama hubungan antara manusia dengan manusia. Seringnya kalau misal kita ngelakuin kesalahan, yang namanya manusia tuh terus ngejudge bahwasanya dirinya tuh udah nggak pantas gitu. Kayak, yaudah deh lu sholat di soft pertama deh, aku soft terakhir aja, gue nggak pantas di soft pertama gitu. Kalau enggak, ini ada nih kasusnya teman-teman aku gitu, mereka pas aku ajakin yuk ngurusin Ramadan yuk di masjid gitu, terus dia bilang, enggak lah, gue nih
masa kayak aku sih orang tiap hari bendino aku ngudut gitu ya, tiap hari aku merokok, masa aku malah ke masjid sih ini. Nah itu yang kemudian menjadi salah gitu, bahwasanya Allah tuh nggak pernah berputus asa loh dalam memaafkan kita. Allah manggil hamba-hambaku yang melampaui batas, yuk datang minta maaf sama aku gitu, ayo datang mohon ampunan gitu. Tapi malah justru Allah udah nggak berputus asa, hambanya yang berputus asa gitu, dia ngejudge, oke, I'm not good, aku nggak layak, aku nggak deserve, aku nggak, terlalu kurang ajar gitu buat aku kalau aku minta, aku berdoa padahal aku udah menggunakan apa yang Allah rahmatin ke aku, ada semua panca indera ini aku gunakan buat hal-hal buruk gitu. Udah gue udah nggak layak gitu buat minta sama Allah. Nah itu kan judge dari diri kita sendiri gitu ya. Kita ngejudge diri kita sendiri, padahal Allah udah bilang jangan berputus asa dari rahmatku. Tapi malah hambanya yang berputus asa. Itulah manusia. Nah sehingga please kepada teman-teman semua yang mungkin merasa udah ngelakuin kesalahan, yuk cepet-cepet minta maaf sama Allah, mohon ampunan sama Allah, bukan malah ngejudge diri sendiri, jadi hilang arah, marah sama diri sendiri, udah nggak, jadi lost contact ya sama Allah. Orang hubungan antar manusia aja kalau kita udah lama nggak ketemu tuh kayak kikuk gitu, kayak udah gimana ya, ketemu tuh bingung ngobrolnya, kagak ada topik, terus ngomongin cuaca gitu ya kalau nggak ada topik. Apalagi sama Allah gitu, kalau kita lost contact nih udah nggak enak kan perasaannya gitu, udah kayak masa gue mau minta sih, gue udah lama nggak calling Allah gitu. Nah maka dari itu ketika kita melakukan kesalahan, even itu cuma kesalahan yang menurut kita kecil, langsung astagfirullah ya Allah, gue malah astagfirullah ya Allah, aku malah ribah, nanti lagi ribah lagi deh gitu, astagfirullah. Kalau bertobat nggak boleh ya kayak gitu, kayak astagfirullah, udah astagfirullah, nanti diulangi lagi astagfirullah lagi, itu namanya merencanakan gitu. Kayak gitu nggak boleh. Terus kemudian yang menjadi titik yang lebih parah lagi gitu ya, ketika kita memutuskan untuk ngejudge diri kita, oke, aku terlalu berdosa, aku nggak bisa minta sama Allah, aku nggak bisa mohon ampunan sama Allah, hilang arah gitu ya. Akhirnya kita juga jadi nggak learning soal Islam. Dan seringkali kalau orang nggak belajar soal Islam, itu mereka gimana ya, malah jadi nambah makin jadi mispersepsi terhadap Islam. Memandang bahwasanya, oh itu yang gini, padahal sebenarnya enggak gitu. Oh Islam tuh kayak Alia tuh pakai jilbab gede, padahal ya cuma jilbabnya doang, karena ambasador gitu. Enggak juga sih. Aslinya juga amalannya, oke, barusan diingetin, yang santai. sorry. Aduh, bentar, gue tutup pintu dulu, malu nih soalnya. Oke. Kalau udah nervous mesti kayak gitu ya, jadi kayak nggak santai gitu. Oke, lanjut ya, back to kembali ke laptop. Orang jadi kayak salah persepsi, terus habis itu memandang bahwa oh Islam tuh kayak gini, memandang Islam tuh strict lah atau kayak gimana, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Nah kan kita nggak pengen juga ya jadi Muslim, tapi kok Muslim yang dia nggak paham gitu terhadap Islam, itu kan kayak bercanda gitu. Gitu. Oke, next. Itu tadi ngomongin soal manusia versus Allah gitu. Hubungan kita antar manusia dengan hubungan kita sama Allah. Ketika kita memohon ampunan itu juga ada special thing yang Allah bilang gitu ya. Ini kayak sejenis aku menilainya sebagai bonus dari Allah ketika kita itu mau memohon ampun kepada Allah. Allah bilang di Al-Baqarah 222, jadi ingatnya gampang nih, Al-Baqarah 222, jadi surat kedua ayat 222, 24 kali gitu. Allah bilang di Al-Baqarah 222, Innallaha yuhibbut tawabin, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai at-tawabin, orang-orang yang bertaubat. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan ketika mengampuni itu, oke, dapat ampunan, Allah maafin, ampunan Allah itu luas gitu ya. Bahkan setelah luasnya ampunan Allah bilang yuhibbu, mencintai gitu. Allah tuh mencintai orang-orang yang
dia tuh berbuat salah loh gitu. Allah bilang A, dia malah ngelakuinnya B. Allah bilang jangan lakuin gitu, malah lakuin gitu kan ya. Tapi kita balik gitu, kita tahu oke, ini salah, segera datang ke Allah, bertaubat, itu Allah kasih cintanya Allah di situ. Yuhibbut tawabin. Bayangin gitu kalau misal ini manusia sama manusia, misal ada orang nih nelikung dengan undangan, terus gitu terlalu ekstrim sih. Kalau misal ada orang nyakitin hati kalian gitu, terus habis itu sampai bikin kalian tuh tiap ngeliat orang itu tuh kayak keinget-inget gitu sama kesalahan itu. Terus pada suatu ketika kalian harus ditakdirkan untuk berada di satu ruangan yang sama. Misal lagi vaksin gitu ya, ternyata dia yang vaksin aku gitu. Padahal dia yang sudah menyakiti hati aku. Pasti rasanya kayak gerundel gitu di dalam hati, kayak sebel gitu. Nah terus oke, itu baru kalau misal kita diminta untuk satu ruangan. Kalau misal terus orang itu datang dan bilang, aku minta maaf atas apa yang udah aku lakuin dulu. Padahal bahasa puitisnya, luka itu tuh masih belum sembuh gitu, masih tertancap di dalam hati gitu. Itu kan menjadi sesuatu yang sangat sulit gitu ya buat kita untuk memaafkan. Kalau misal pun posisinya emang lagi oke, seharian ini makan enak, seharian ini emang segalanya baik-baik aja, jadi aku moodnya lagi bagus nih, gue maafin gitu. Oke, maaf itu datang gitu, tapi terus beberapa bulan kemudian dia melakukan kesalahan yang mungkin lebih besar gitu ya, kesalahan yang lebih besar, terus sampai benar-benar bikin oke, fix kalau habis ini dia minta maaf, gue nggak akan maafin gitu. Dan dia datang minta maaf ke kita. Terus ya keajaiban lagi gitu ya, kita bisa memaafkan. Tapi di sini Allah bukan bilang maafkan, tapi Allah bilang yuhibbu, mencintai. Orang yang udah ngelakuin kesalahan 2 kali tuh, terus kita disuruh buat mencintai dia. Kayak melupakan, mencintai it means juga melupakan dong yang udah dia lakuin di masa lalu kepada kita gitu. Itu kalau aku sih, aku kayak nggak mungkin ya. Itu nggak mungkin gitu. Orang melupakan aja sulit, apalagi harus mencintai gitu. Nah, itulah poin yang kedua, bahwasanya ketika kita minta maaf sama Allah, it mean Allah itu forgive and forget. Tapi kalau manusia, dia bisa jadi tuh forgive, tapi nggak forget, nggak ngelupain gitu. Tulisanku bagus banget sih. Oke. Terus, jadi aku mau menggarisbawahi gitu ya. Di poin yang pertama tadi adalah bahwasanya hubungan kita dengan manusia itu berbeda gitu ketika berbeda dengan hubungan kita sama Allah. Totally different gitu. Hubungan sama Allah tuh kayak in another level lah gitu. Levelnya udah beda gitu. Nah, terus poin yang kedua, bahwasanya kalau Allah memaafkan, it means, kalau Allah mengampuni, it means forgive and forget. Kalau manusia nggak tentu ya. Gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya jejak digital kalau hubungan kita sama Allah. Terus poin yang ketiga adalah gimana kalau itu dosanya benar-benar dosa yang emang dia termasuk dalam dosa besar. Jadi kan ada 3 nih, dosa besar, dosa sedang, dosa kecil. Dosa sedang tuh ada dibagi lagi sih, tapi simpel aja lah ya sore ini. Jadi dosa besar, dosa sedang, sama dosa kecil. Kalau misalnya yang dilakuin itu adalah dosa besar, apakah iya Allah, Om itu jangan di pintu lah, nggak, suaranya aku dengar suaraku sendiri. Oke, thank you. Kalau misal yang kita lakuin itu dosa besar, apakah Allah akan mengampuni? Kalau Nabi Adam kan diampuni ya, udah Allah bilang jangan dimakan gitu ya, malah dimakan. Terus diampuni, diturunkan Nabi Adam ke bumi bersama dengan Hawa, tapi terpisah LDR-an. Nah, kalau kita yang bukan siapa-siapa ngelakuin dosa besar, apakah Allah bakal ngampuni? Nah, itu lah yang jadi question gitu ya. Misalnya yang dilakuin, ya na'udzubillah sih, misal membunuh gitu ya. Ngeri banget. Misal membunuh.
atau oke, membunuh lah. Teman-teman pasti pernah dengar kisahnya ya, tentang yang orang dia membunuh 99 orang, terus yang pas ke 100 itu dia mau bertaubat gitu. Tapi sebelum dia berhasil ngelakuin taubat itu, dia udah meninggal gitu. Dan terus malaikat berdebat, ini dia itu udah taubat apa belum gitu. Akhirnya mereka memutuskan buat ngukur tuh, diukur. Dan ketika malaikat berdebat dan mengukur itu, ternyata jaraknya itu bedanya cuma 1 jengkal antara dia ke taubatnya dia gitu ya, dengan dia tempat maksiat sebelumnya gitu. 1 jengkal doang gitu. Ini kalau bukan rahmat Allah nih, kagak ada 1 jengkal gitu. Tapi itu bisa 1 jengkal ke arah kebaikan gitu. Ini menjadi bukti bahwasanya ketika orang itu sudah berniat bertaubat, walaupun kesalahan itu buruk banget gitu ya, walaupun itu kan membunuh ya, dan yang dibunuh bukan 1, 2 gitu ya, yang dibunuh bukan kucing aja udah ngeri, itu orang gitu yang dibunuh. Tapi Allah ampuni, Allah kasih ampunan, dibikinlah itu. Kalau bukan karena rahmat Allah, bukan karena kasih Allah, kagak ada 1 jengkal itu bedanya, selisihnya cuma 1 jengkal. Ini tangan aku kalau ini kecil sih, kalau ini gede. Oke, salah, segini, ini 1 jengkal gitu. Ini menjadi bukti bahwasanya walaupun dosa itu besar, kalau teman-teman emang, ya semoga nggak ada sih yang dosa kayak gini, aku yakin nggak ada, dosa besar juga Allah akan ampuni gitu, kalau memang teman-teman itu bertaubat, taubatan nasuha gitu. Cerita lain mungkin dosanya apa ya, dosa zina kali ya. Zina nih banyak kali, aku sendiri aku nggak tahu. Oke, ngomongin soal dosa zina. Ada satu kisah di zaman Rasulullah, seorang pemuda, dia laki-laki, aku nggak tahu umurnya berapa ya, belum lahir aku waktu itu. Jadi ada seorang pemuda, dia itu ngelakuin dosa zina. Terus dia sadar setelah ngelakuin itu kayak, aku salah, ini dosa besar. Dia kayak ketakutan gitu, aduh aku harus kayak gimana nih, dosa besar gitu. Terus dia langsung mandi, wudhu, terus habis itu dia pakai pakaian terbaiknya, dia pergi ke masjid, langsung memposisikan diri di saf pertama, terus ikut sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar berjamaah, terus Rasulullah kan ada di situ tuh, itu di Masjid Nabawi gitu. Nah, Rasulullah ada di situ, dia langsung nemuin Rasulullah, karena takut banget kan, dia nggak tahu harus kayak gimana gitu. Makanya satu-satunya yang bisa ditanyain ya Rasulullah. Kayak dia datang ke Rasulullah, dia duduk di depannya, dia nangis, dia cerita, Rasulullah, aku udah melakukan dosa besar, aku udah berzina. Langsung itu mukanya Rasulullah kecewa banget, dia nggak nyangka bahwasanya pemuda ini bisa ngelakuin kesalahan ini gitu. Ini kan dosa besar. Dan waktu itu memang Al-Quran belum turun secara full gitu ya, secara penuh. Jadi ya Rasulullah dan sahabat-sahabat memahami bahwasanya zina itu adalah termasuk dosa besar, dan dosa besar itu ya fatal gitu ya, fatal. Tempatnya di neraka gitu. Ya Rasulullah jawab saat itu, ya mau gimana lagi, udah terlanjur, udah dilakuin kan. Jadi Rasulullah jawab, zina itu dosa besar dan tempatmu adalah neraka. Pemuda itu akhirnya pulang dengan kondisi yang udah putus asa, sedih gitu ya. Terus malaikat Jibril datengin Rasulullah. Terus malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang tadi udah aku baca secara terbata-bata, yaitu surat Az-Zumar ayat 53. Hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan berputus asa terhadap rahmatku gitu. Nah, terus juga Rasulullah langsung panggil si pemuda tadi gitu. Karena termasuk ilham yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu adalah tentang bahwa orang itu diampuni. Oke. Terus pas datang tuh pemuda itu balik lagi kan, udah sedih-sedih gitu, terus dia balik lagi ke hadapan Rasulullah nanya, kamu tadi sholat asar nggak? Terus dia jawab, iya ya Rasulullah, saya sholat asar. Di sini? Iya. Jamaah? Iya.
Shaf pertama, iya. Kamu harus bersyukur. Kamu baru saja, kamu bersyukur Allah baru saja mengampuni dosa kamu. Gitu. Dosa besar diampuni Allah dengan dia datang sholat asar berjamaah di situ. Di shaf pertama, dosa besar selesai. Itu udah kayak apa ya? Allah yang bisa ngelakuin itu, dan it means namanya ampun. Ingat, Allah udah nggak akan mention lagi itu soal dosa yang udah dia lakuin, udah selesai, udah hilang gitu, udah nggak akan dibahas lagi sama Allah. Insya Allah gitu ya. Nah, ini pernah dijelaskan juga, aku dengar di kajian Ustadz Adi Hidayat tentang, aku admit dulu nih, ada yang orang nih. Jadi dosa itu tuh, kalau misalnya tadi aku ceritain tuh ya, dosa itu kan sebenarnya ya, secara umum dosa besar, dosa sedang, dosa kecil. Nah, dosa sedang itu dipecah lagi gitu. Tapi kita bahas soal dosa besar, dosa sedang, dan dosa kecil. Nah, ada sebutan sendiri-sendiri buat Allah ketika mengampuni yang pertama dosa besar. Kalau dosa besar, maka Allah mengampuni itu disebut dengan fu'ana. Jadi di sini di akhir surat Al-Baqarah, pasti teman-teman banyak yang hafal ya, karena kalau misal baca al-maksurat atau doa setelah surat, lebih banyak lah ini sering disebut gitu, karena ayat terakhir di Al-Baqarah itu emang isinya doa semua. Ini juga dibaca di sholat, berarti teman-teman tiap hari baca. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Wa'fu anna, Allah itu mengampuni dosa kecil. Waghfir lana, Allah ampuni itu dosa yang sedang. Warhamna, itu udah dosa besar, Allah ampuni. Ketika Allah mengampuni dosa besar, kita doanya warhamna gitu. Ini maknanya bahwasanya ya dia dosa kecil, dosa besar, dosa kecil, sedang, besar, Allah bakal ampuni gitu. Selama kita datang, kita ngerti itu salah, kita bertaubat, dan taubat itu tidak hanya astagfirullah gitu, tapi nggak tahu maknanya gitu ya. Terus baca doa, ini doanya keren nih, bahasa Arab panjang gitu, tapi nggak ngerti artinya, itu sama aja. Itu kayak fake taubat gitu. Makanya taubat yang benar-benar itu, kalau misal teman-teman nggak tahu bahasa Arab, ya udah pakai aja bahasa Indonesia. Teman-teman taunya bahasa Jawa, pakai aja bahasa Jawa. Taunya bahasa Sunda, pakai aja bahasa Sunda. Jangan dikira gitu ya Allah kayak kita yang orang Jawa kagak ngerti bahasa Sunda. Allah mah tahu semua bahasa gitu ya, karena semua ilmu di muka bumi ini adalah ilmunya Allah. So berdoalah dengan doa yang teman-teman itu paham gitu. Bertaubatlah dengan doa yang teman-teman itu paham artinya. Itu yang kemudian bisa jadi poin, mungkin poin permulaan gitu ya, sebagai pembeda antara taubat yang true sama taubat ori sama taubat yang ori. Aduh, maksudnya apa namanya? Ada yang bisa ingetin nih? Ori Kawi, Mbak. Apa? Kawi. Nah, iya kawi, Masya Allah. Antara taubat KW sama taubat ori. Terima kasih sudah mengingatkan. Ini penting banget padahal. Taubat ori dengan taubat KW. Kalau kita nggak ngerti sama apa yang kita baca, sama aja tuh kayak taubat KW gitu. Tapi kalau kita ngerti sama apa yang kita baca, kita emang tahu, kita bilang Allah aku minta maaf karena aku udah ngelakuin ini, itu bisa menjadi permulaan pertama gitu ya, untuk membedakan itu adalah taubat yang ori, taubat yang benar-benar nih gitu, nggak fake. Tuh. Nah, terus di jadi ini poin ketiga ya. Poin ketiga, kalau dosanya besar gimana? Diampuni dosanya, asal teman-teman betul-betul taubat nasuha. Ini bulat yang di bawah ini ada esensinya loh itu. Dosa besar, dosa kecil. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya. Poin yang selanjutnya, setelah kita tahu, oke, dosa besar itu diampuni juga. Terus, kalau misal kita ngelakuin kesalahan yang sama lagi, apakah itu diampuni juga?
jawabannya sebenarnya udah juga sih tuh, ya diampuni gitu, asalkan teman-teman betul-betul bertaubat gitu ya. Terus mungkin ini termasuknya ke poin kedua kali ya, dari yang tadi aku sebut permulaan dari membedakan si taubat ori sama taubat KW. Perbedaan utamanya adalah tadi ya kalau paham sama artinya gitu ya, itu udah ya itu poin pertama lah dia. Terus habis itu yang poin kedua adalah bersegera. Bersegera itu Allah bilang di dalam surah Ali Imran ayat 133. Ali Imran ayat 133. Nah, kita sampaikan dulu. Di situ Allah bilang, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin ardu samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, segera aja bertaubat gitu. Harus instan gitu, langsung gitu, immediately. Karena Allah pun mengampuni itu langsung gitu. Masa kita bertaubat kagak langsung? Allah juga bilang di dalam surah Al-Baqarah ayat di dalam Al-Baqarah 186 ya. Bahwasanya Allah itu dekat. Nah, di situ Allah bilang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qarib di situ dekat itu Allah bilang Allah bilang pakai qarib karena qarib itu punya internal meaning always, selalu gitu. Jadi nggak cuma dekat saat ini aja, tapi anytime gitu. Setiap saat Allah dekat gitu, dimanapun, dan akan selalu dekat. Jadi walaupun in the future ya Allah bakal selalu dekat juga sama kita. Dan di situ Allah bilang di bagian selanjutnya, ujibu da'watadda idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila la'allahum yarsyudun. Ini jauh banget ya, susah membaca, awasan aja. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Di sini Allah bilang ujibu da'watadda. Allah bilang ujib karena ujib itu sifatnya itu dia immediately. Jadi Allah nggak akan nggak akan menunda jawaban atas doa itu gitu. Allah bakal, kita doa sekarang nih, ya Allah jawab saat itu juga. Gitu. Allah jawab saat itu juga. Allah kabulkan saat itu juga. Cuman cara Allah mengabulkan itu berbeda-beda, dan buat apa gitu kita berdoa tapi kita melakukan ini kayaknya nggak diampuni nih sama Allah, nih kayaknya ditunda nih sama Allah. Itu sama aja kita kayak doa tapi nggak niat gitu. Nah, termasuk ketika doa itu adalah doa ampunan gitu, kita memohon ampunan, Allah akan langsung jawab begitu kita memanjatkan doa, karena Allah bilang di situ ujib. Ujib itu internal meaning-nya adalah immediately gitu, langsung, lu habis directly gitu ya, lu habis doa langsung itu udah dikabulkan. Gitu. Karena beda gitu ya sama manusia. Kalau manusia kita mau nelpon emak kita jam 12 malam ya tidur gitu. Kalau Allah enggak, Allah telepon. Kalau kita telepon ya tiap waktu available gitu, 24 jam 7 hari selalu siap gitu ya. Dan nggak pakai lama. Kalau kita nelpon emak kita kan kayak oke, buka kontak dulu, terus cari emak gitu ya, ibu gitu, terus habis itu baru dipencet di telepon. Kalau ke Allah kita cuma tinggal ya Allah, nah itu udah connect tuh, udah terhubung. Sesimpel itu, dan itu available 24 jam 7 hari. Jadi buat apa kita ngelakuin kesalahan pakai menunda-nunda segala gitu. Kalau kita ngelakuin kesalahan ya langsung mohon ampunan gitu. Kan gampang juga ya, nggak harus kayak yang sholat taubat juga ya, kayak ya udah langsung aja bilang astagfirullahaladzim, ya Allah mohon ampunan atas ini. Dan itu udah dicontohkan juga sama nabi-nabi yang seperti itu gitu ya. Atau mungkin menggunakan doanya Nabi Adam, doanya Nabi Musa juga ada yang mohon ampunan. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri gitu, bilang seperti itu tuh juga Rabbana zalamna anfusana,
ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri gitu. Itu kan juga doanya Nabi Adam gitu ya, ketika melakukan kesalahan terus diturunkan di muka bumi. Dan itu bisa kita pakai juga buat mohon ampunan kepada Allah. Gitu. Jadi poinnya adalah fast. Tapi bukan fast and furious. Furious-nya apa sih, kayak marah ya? Tadi pokoknya fast ya. Jadi kayak cepat langsung habis itu bersegera mohon ampun kepada Allah. Dan poin terakhir adalah tadi udah aku sebutkan juga, Allah available 24 jam. Sekarang udah nggak 24 jam kan, Allah masih 24 jam. PPKM nggak ngefek sama Allah. Gitu. Itu yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf banyak banget kekurangannya. Semoga ada manfaatnya. Habis ini kalau misal teman-teman ada di dalam kondisi yang berputus asa, jadi kayak oke, nggak akan putus asa lagi melihat harapan gitu ya. Kemudian kalau misal melakukan kesalahan ya kita langsung buru-buru lah, cepat-cepat mohon maaf ke Allah, bersegera dalam ampunan Allah gitu ya. Itu aja dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Alia, keren banget. Kakak lagi, jangan kakak lah. Nanti aja lah. Apa dong? Aduh, malu-malu. Gitu. Oke. Kayak yang tadi udah disampaikan sama Alia nih, kalau Allah itu mencintai hambanya yang bertaubat. Tadi kan ada 5 poin ya Kak Alia yang disampaikan kan, bahwa Allah itu nggak sama kayak manusia. Allah itu selalu memaafkan manusia gitu kan, memaafkan hambanya gitu. Yang kedua ada forgive and forget kan. Kalau Allah itu akan memaafkan dan juga melupakan, nggak semua manusia bisa melakukan itu kan kepada manusia lainnya. Yang ketiga itu ada dosa besar dan dosa kecil, semua dosa akan Allah maafkan gitu. Yang keempat ada fast, kita harus cepat. Kalau misalnya habis berbuat dosa, langsung minta maaf sama Allah, langsung pulang lagi ke Allah, langsung ingat lagi ke Allah. Yang kelima ada 24 jam. Allah itu selalu ada, Allah itu nggak pernah kemana-mana, Allah itu nungguin kita malah kadang kan. Allah tuh kayak, mana nih hambaku, kok nggak datang-datang gitu kata Allah. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin di hatinya masih ada rasa ragu nih, masih ada, tapi gimana kalau kayak gini, tapi gimana kalau kayak gini gitu. Teman-teman pengen banget sharing, boleh banget, atau mau bertanya, silahkan. Sekarang waktu dan tempat kita persilahkan buat teman-teman. Boleh lewat kolom chat atau raise hand aja, bisa nanti langsung